Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita kembali akan berdiskusi dengan Pak Fuad perihal pendidikan secara umum, tentu saja gitu kan. Meskipun kita ingin mengaitkannya dengan peran guru, yang kita harapkan tentu saja dari waktu ke waktu peran guru itu semakin baik diimplementasikan, atau boleh disebut sebagai kualitas guru itu semakin meningkat. Nah, untuk menambah wawasan kita bagaimana menghadapi berbagai persoalan dan khususnya peran guru ini, terima kasih Pak Fuad sudah sekali lagi bersedia tampil di channel kita podcast Kerutas, dan mudah-mudahan bisa ada manfaatnya bagi kawan-kawan semua. Pak Fuad, pada waktu yang lalu kita sudah bicara tentang pendidikan secara global dalam kaitan ada arus globalisasi di dunia ini. Itu terasa sekali bagi kita bahwa apa yang kita hadapi di masing-masing tempat makan, katakanlah gitu, makan kita sudah makan global sekarang gitu. Gaya hidup kita juga sudah gaya global ya, berpakaian, pakai sepatu gitu kan ya, kendaraan apalagi gitu kan ya. Bahkan anak-anak sekarang itu lagu, film gitu kan ya udah intervensi global gitu kan. Anak saya tuh lebih senang dengan film Korea umpamanya. Tapi saya dulu juga sudah diintervensi oleh asing juga, senang sama film India gitu kan ya. Sehingga film-film lokal gitu atau produk-produk setempat itu semakin hari semakin tidak mendapat tempat di rumahnya sendiri gitu kan ya. Apakah pendidikan mengalami situasi yang sama kira-kira, akan ditinggalkan oleh masyarakat lingkungannya? Ya, jadi terkadang memang satu generasi dengan generasi lain beda persoalannya, tapi ada juga kesamaan kayak tadi. Misalnya nilai-nilai yang ada sering juga menjadi bagian tersisihkan di dalam kehidupan karena serangan dari luar itu sendiri. Dan biasanya serangan itu lebih kuat ketika itu seluruh media yang ada tidak selektif terhadap dari luar itu sendiri. Dan misalnya di sekolah pun tidak memberikan satu semacam pemahaman secara kritis terhadap apa yang datang. Dan tidak ada filter. Tidak ada filter. Nah, makanya sebenarnya dalam pendidikan di era global itu termasuk memberikan kesadaran untuk mengkritisi mana yang bisa mendukung untuk peningkatan kita, mana yang tidak, sehingga tidak menjadi mengorbankan apa yang baik yang dari kita, kecuali yang buruk. Identitas diri kita jangan sampai dikorbankan lantaran itu kan. Harusnya kita mengambil sesuatu yang baiknya gitu loh. Iya, tapi kebanyakan tidak begitu, dilihat yang populernya saja, sehingga kita kan itu. Padahal harusnya tidak begitu, harus dikritisi. Nah, oleh karena itu kemampuan reflektif ini menjadi bagian penting di dalam kehidupan diri kita, anak-anak kita. Karena reflektif termasuk mengkritisi, melihat secara kritis terhadap yang dilakukan maupun dari yang lain kan gitu. Nah, ini yang perlu ditanamkan. Sehingga misalnya sekarang anak kita seakan-akan global itu McDonaldisasi kan, sampai di orang-orang kritisme kan. Sehingga orang kalau misalnya pesta tidak afdol tidak pakai McDo misalnya atau yang lain. Padahal kenapa tidak menyuguhkan, kita menjual apa yang kita miliki bisa diandalkan orang lain. Semangatnya harus begitu kan, kemampuan itu. Yang terjadi terbawa dan itu kemudian tidak mampu memperjuangkan itu. Lagi-lagi itu nilai idealisme yang harus dibangun pada diri kita. Kita bisa mengambil orang lain yang baiknya, tapi tidak harus mengorbankan yang diri kita yang baik.
kecuali yang tidak baiknya. Nah, ke situ. Nah, generasi depan harus itu, sehingga kita kreatif gitu. Nah, ini ada kekhawatiran Pak Muhammad. Di kota-kota besar di Indonesia, itu sekolah-sekolah internasional itu semakin berkembang, semakin banyak. Di Jakarta umpamanya, kalau dulu saya kenal sekolah internasional itu hanya yang di Pondok Indah. Tapi sekarang kan banyak sekali sekolah-sekolah luar negeri itu punya cabang di sini. Andaikan dia bukan sekolah internasional gitu, tapi sekolah yang diakreditasi oleh internasional juga, kira-kira begitu. Sebetulnya saya tidak anti globalisasi. Toh dulu di pesantren juga para kiai itu juga kan belajar sudah mengglobal juga kiai itu kan ya, bagaimana pesantren-pesantren tradisional kita itu sudah santri-santrinya sudah sekolah ke Mekah, sudah ke Kairo. Saya tiba-tiba keluarga saya di Bekasi itu anaknya disekolahkan di Yaman. Saya kaget ternyata di Yaman itu sekolahnya juga bagus. Gitu kan ya. Tapi sekarang ini trennya adalah barat. Sekolah-sekolahnya sekolah-sekolah western dan mahal. Nah, apakah tren ini juga menggambarkan sikap reflektif yang dimiliki oleh para pelaku pendidikan? Nah, pertama kita melihat orang merespon globalisasi. Di dalam pendidikan itu ada yang mentah-mentah mengambil dari luar. Ada yang selektif. Misalnya mengambil nilai yang belum ada di kita, yang perlu dikembangkan pada kita. Kayak tadi misalnya kreatif, terus adaptif, kritis misalnya kan. Kalau memang belum kritis kan. Tapi ada kalanya itu semuanya diambil gitu, total, jadi hilang identitinya gitu. Padahal harusnya tidak begitu, mengambil yang baiknya. Nah, ujung-ujungnya akhirnya kita perpanjangan tangan dari luar semata gitu. Harusnya mengambil yang baik, kemudian kita mengembangkan yang ada pada diri kita sehingga nanti sejajar dengan mereka. Nah, kalau enggak, sekarang jadi kita tetap ketergantungan pada di luar gitu. Harusnya kerjasama itu untuk membangun sistem kita sehingga setara dengan pihak yang lain di dunia ini. Yang terjadi bukan gitu. Kita senang menjadi bagian dari mereka. Nah, lagi-lagi akhirnya harus kembali pada semua kita. Yang masyarakat itu sendiri, juga di policy maker kan, dan di lainnya. Nah, kembali ke sana. Harusnya ngambil, kita awal memulihkan itu, kemudian kita dengan belajar dari sana kita mengembangkan apa yang dari kita, sehingga yang dihasilkan itu sama ketika dites oleh mereka dengan mereka sama. Ini yang harusnya selektif ini mengambil tapi kan tidak menjadi masuk ke dalam sistem sehingga kita menjadi terperangkap seperti itu, senang menjadi di dalam bagiannya itu. Harusnya menjadi partner nantinya itu. Mereka juga bisa belajar dari kita apa ini kan. Misalnya refleksi itu sebenarnya menurut para kajian itu dimulai sudah ratusan tahun di masyarakat timur itu, terutama dijalankan di dalam agama, sembahyang atau sholat, terus ada baca-baca kidung atau apa seperti itu. Kalau di Islam ada yang bermazhab itu. Tapi kemudian yang belakangan itu diambil dari Juwai dengan Syekh Ferguson itu sendiri. Nah, kenapa itu? Mungkin apa yang dilakukan kajian itu tidak terdokumentasikan dan tidak terselesaikan. Lagi-lagi tradisi kita untuk merekam dan mengabadikan kekayaan kita yang bisa diwariskan pada yang lain. Nah, ini yang tidak ada. Sementara akhirnya sekarang kalau kita berbicara refleksi dalam pendidikan, lari ke John Dewey tahun 18 sekian ke situ. Nah, karena mungkin itu waktu itu tidak banyak dokumen itu kan, dan kita tidak juga melakukan penelitian lebih dalam seperti itu ya. Nah, ini juga ini ya, karena kelemahan itu kita lalu ikut saja. Betul. Kopi saja yang ada. Apa sekedar
ikut gabung saja, ataukah jangan ada motif Ya. lain yang Ya. tertentu Pak Puan? Kalau itu bisa diteliti. Ada kalanya kan kita melihat kalau bahasa agama nawa itu mendirikan sekolahnya kan. Iya. Kalau Baik. pengen dapat ini kan bisa dari situ kan. Ya, pada tahap ini saja kita sudah menarik kawan-kawan sekalian berbincang dengan Pak Puan. Kembali Pak Puan. Jadi oke, kita bisa paham karena situasi yang kita hadapi selama ini, lalu mungkin ini jalan keluar dari mengatasi problem pendidikan di Indonesia. Lalu kita mencontoh itu. Ya, cara gampang itu seperti franchise gitu. Iya, kan, franchise. Itu mencontoh mentah-mentah, bahkan dikendalikan dari pihak sana. Sebetulnya kalau kata Pak Puan tadi itu, kalau ini dilakukan dengan sadar untuk belajar Iya. keunggulan-keunggulan orang gitu kan, iya. dengan tidak menghilangkan kelebihan-kelebihan yang kita miliki, itu sesungguhnya nggak masalah Pak ya. Tetapi di masyarakat kan itu kan ada omong-omong juga Pak. Wah, sekolah internasional itu kan cuma cari uang aja. Wah, sekolah mahal itu kan mutunya juga nggak seberapa gitu. Bahkan ada sekolah umpamanya yang terakreditasi oleh lembaga pihak luar, dia hanya 1-2 tahun saja. Sesudah itu dia sebetulnya tidak terakreditasi. Tapi merek Masih akreditasi dipakai. itu masih tetap dipakai. Iya. Kenapa? Karena untuk jualan. Iya. Gitu. Jadi itu motif pikir saya, jangan-jangan memang niatnya nawaitunya Ya. kata Pak Puan itu salah. Iya. Nah, kalau yang seperti ini gimana Pak Puan? Ya, Itu akibatnya. Ya. Itu kembali ke, kalau bahasa kritis itu komodifikasi pendidikan. Komodifikasi Komodifikasi pendidikan. menjadikan pendidikan sebagai by bisnis, ajang bisnis, sehingga larinya tidak jauh dari memperoleh keuntungan dan materi. Padahal pendidikan itu untuk membangun generasi ke depan, tidak hanya itu semata. Nah, ini juga perlu reorientasi pada pihak-pihak yang melakukan seperti itu, sehingga mari kita bangun bukan hanya sekedar itu. Kalau itu nanti untung bagi dia, buntung bagi masyarakat. Harusnya itu lari kita memanukan pendidikan itu untuk ke depan masyarakat kita. Kalaulah kita itu sementara mengambil orang, kalau kita belum punya modal yang ada atau model yang ada. Kalau udah punya, kemudian modal yang ada kita diakui oleh mereka, itu yang harus bisa dicapai ke sana. Hanya masalahnya, apakah misalnya, katakanlah paling gampangnya bisa yang ujian untuk internasional yang OECD itu dijadikan dasar untuk meningkatkan itu pendidikan di nasional? Sudah belum faktanya? Nah, itu bisa kita tanya aja nanti, dilihat dari kebijakan, implementasi kebijakan, orientasi dari masing-masing pihak yang menjadi stakeholder yang ada di kita sendiri. Nah, ini sendiri kan itu. Ya, Pak Puan, tapi bagaimana? Masyarakat juga suka dengan ini, kenapa ya? Jadi ada tren juga di masyarakat. Oke, bayar mahal nggak apa-apa, gitu kan ya? Merasa bahwa mutunya tinggi. Perbincangan anak saya umpamanya tentang sekolah Singapura yang ada di Indonesia gitu kan ya. Ya mereka mungkin kalau mau ke anaknya ke Singapura belum berani kan, katakanlah anaknya belum bisa lepas, ngambil yang di Indonesia, bayar mahal nggak apa-apa. Maksud saya, jadi fenomena bertumbuhnya sekolah-sekolah internasional, sekolah-sekolah yang terakreditasi secara internasional, atau sekolah-sekolah mahal, itu memang ada konsumennya, dan semakin hari semakin banyak itu. Nah, menghadapi fenomena yang seperti ini, apa yang bisa kita lakukan, Pak? Intinya pertama kita harus mencoba memahamkan publik itu sendiri tentang makna pendidikan. Iya, makna pendidikan itu, sehingga misalnya tidak mudah sih karena itu, karena biasanya masyarakat pun melihat yang paling bisa dilihat kan. Fakta misalnya sekolah Singapura yang ada ini lebih bagus, atau Jepang JIS Jakarta International School lebih bagus, atau yang lainnya tidak. Nah, kemudian mereka ngeluarin bonus, tapi kemudian kita harus melihat ke depan orang kita apa sih harusnya.
Iya. ke sana. Nah, itu harusnya bagi pandangan bagi mereka yang policy maker dan ini yang bukan punya kekuasaan lah yang bukan. Sehingga misalnya ada lembaga-lembaga sekolah-sekolah internasional bagiannya untuk memperkuat yang di dalam kan. Bagian kemitraan yang dibangun menjadi bagian pasar, bukan jadi pasar semata. Iya. Nah, yang terjadi itulah maka dalam kajian kritis itu jangan sampai globalisasi kemudian ada kelompok istilahnya di sekolah yang bagus, kemudian tamat sekolah yang bagus, kuliah yang bagus, terus kerja yang bagus. Sementara masyarakat kita karena bukan di sekolah di situ, dapat sekolah baik dan kuliahnya juga di tempat yang kurang baik. Terus sudah kerjanya nggak baik kan itu. Iya. Harusnya tidak begitu. Di dalam gua tuh gitu. Jadi bagaimana ini orang semuanya mendapatkan sesuatu yang bisa meraih sama, jadi keadilan ini gini. Kesadaran itu harus dibangun. Nah, sayangnya sedikit orang yang mencoba mengkritisi itu. Dan dibanding tahun 80-an, dibanding sekarang, saya nggak tahu, saya belum meneliti, tapi faktanya banyak yang seperti yang tadi. Lebih gampangnya aja lah daripada kita capek-capek membuat itu kan. Iya. Nah, itu sendiri. Struggle of spirit-nya ini ya. Orientasi semata-mata bisnis. Iya, bisnis. Profit making. Iya, ke situ. Jadi itu. Jadi kalau bahasa orang kritis, perspektif kritis ya tadi komodifikasi pendidikan. Jadi ke sana. Jadi dengan demikian maka tergerus kan. Dan itu misalnya bayangkan kalau kita membuat lisensi untuk satu program internasional itu tidak murah. Iya. Ada 138 juta satu tahun. Coba itu kalau kita berikan untuk mengangkat anak kita yang miskin, disekolahkan, dikuliahkan berapa orang? Tapi kenapa nggak berani begitu? Atau misalnya kalaulah dia begitu, coba masukkan anak miskin mendapatkan di situ sehingga mereka mendapatkan kan, sehingga menaik. Yang ada, yang dipilih, yang bagus, kemudian kan nggak, isinya anak yang bagus begitu dipoles sedikit juga bisa. Bagaimana memproses dari anak yang biasa dan dari yang golongan bawah. Ini belum banyak yang begitu persoalannya. Ini yang perlu dibangun di kita. Jadi artinya sebetulnya sekolah internasional, sekolah mahal itu nggak apa-apa. Nggak asal. Nggak masalah, tetapi harus ada policy, kebijakan, baik itu di level pemerintah maupun di level penyelenggara sekolahnya sendiri atau di level masyarakat secara umum untuk selalu berada di track pendidikan yang benar. Gitu kan ya. Di mana nilai-nilai gitu kan yang sudah selama ini kita miliki yang harus dikembangkan dan dijaga itu harus tetap dipelihara. Dan kepedulian terhadap anggota masyarakat yang tidak mampu masuk gitu, ke dalam sistem pendidikan yang katakanlah global itu tadi, tetap mendapatkan pelayanan pendidikan karena mungkin seperti ada subsidi silang begitu kan ya Pak Puan ya. Jadi ada kepedulian dari lembaga-lembaga pendidikan itu terhadap teman di sampingnya kira-kira begitu. Ya, jangan sampai kita menjadi bagian itu saja. Tidak ada hal lain tadi. Harusnya kan ada agenda. Oke, kita kerjasama dengan program ini, tapi nanti untuk mengembangkan sekolah kita dan syukur dengan sekolah yang lain kita menularkan kan, sehingga ada nilai lebih kan, yang sering Brutas diskusikan misalnya. Kalau sekolah A mendapatkan program yang internasional misalnya, dia bisa tularkan ke sekolah lain, tidak harus mengeluarkan biaya sekolah lain. Baru itu untuk lebih kebaikan yang banyak. Kalau untuk dia sendiri, untuk dia semata kan, jangan sampai nanti tadi kita menjadi pasar semata gitu. Tapi kita harus mencetak dari situ orang yang banyak itu, sehingga kedepannya kita bisa menciptakan sistem yang kayak begitu. Lagi-lagi nanti berbicara policy nantinya. Nah ke situ orang yang kita dididik dari luar, kenapa tidak dimanfaatkan dan mempelajari itu? Coba manfaatkan misalnya. Buat program-program yang bisa seperti itu. Misalnya saya senang kalau kayak kemarin Pak Agus kan menggali, mengkaji, kemudian coba membuat
piloting sebenarnya, sehingga ke depan punya konsep baru bisa dijual ke orang luar juga gitu. Iya. Jadi bukan hanya kita membeli, kita harus juga menjual juga ke depannya gitu. Iya. Nah, ke situ kalau semangat saya ke situ. Baik, kawan-kawan sekalian, kita tidak anti sekolah internasional atau sekolah mahal, tidak. Tetapi posisinya harus kita letakkan secara betul, bukan semata-mata sebagai sebuah industri, sebuah bisnis, hanya berpikir tentang profit orientednya, tetapi bagaimana dia menjadi bagian dari perbaikan pendidikan secara keseluruhan, dalam hal ini dengan lingkungannya. Jadi dengan demikian pihak-pihak atau kawan-kawan saya penyelenggara sekolah gitu kan di daerah umpamanya, boleh-boleh saja kalau mau mengembangkan sekolah yang bertaraf internasional, katakanlah gitu. Apalagi seperti di Sumatera, di arah ke Sumatera Barat, Riau umpamanya kan, mereka dekat sama Malaysia umpamanya gitu. Atau yang agak dekat sama Australia umpamanya, boleh-boleh saja. Hanya kepedulian mereka terhadap lingkungannya sebetulnya itu perlu dilakukan. Kalau di madrasah-madrasah atau di pesantren itu anak yatim itu masuk ke sekolahnya, ke pesantrennya, sehingga dia dapat tersantuni, dapat mengikuti pendidikan di sekolah, gitu kan ya. Nah, tidak tahu polanya bagaimana kalau untuk sekolah-sekolah seperti sekolah mahal itu, sekolah internasional itu. Ada nggak dari Pak Fuad pesan kepada kawan-kawan praktisi, penyelenggara, ketua yayasan umpamanya, mereka kepengen sekali mengangkat mutu pendidikan mereka, wabil khusus guru-gurunya pengen sekali diangkat, dan dengan keterbatasan yang mereka miliki, mereka cuma bisa nyontoh, fotokopi kira-kira gitu. Nah, pesan apa yang bisa kita berikan kepada kawan-kawan? Ya, pertama kan kita sepakat bahwa guru ada determinan, aktor yang kan, penguatan kemampuan guru adalah penting. Tidak apa-apa global, dia harus menjadi pembelajar terus-menerus karena tantangannya banyak. Oleh karena itu, belajar itu kan bisa dibangun dengan beberapa cara, bisa di lingkungannya. Oleh karena itu perlu ada semangat berbagi dari masing-masing. Saya ingat Pak almarhum Presiden Pak Habibie itu sendiri. Bagaimana kita berbagi. Kita berbagi. Nah, kalau bahasa si ini yang menemukan saya lupa di dalam ketegaran menghadapi itu termasuk berbagi itu termasuk bersyukur gitu. Jadi berbagi itu bagian dari bersyukur atau tanda bersyukur. Iya. Jadi bagaimana kita kalau ini berbagi seperti antara satu pihak dengan yang lain, sehingga bagaimana menanamkan itu dan menjadikan forum-forum yang ada di masyarakat, forum belajar kayak guru itu bukan sekedar formalitas ketemu semata, tapi bagian gerakan dalam konteks tadi ingin mencapai tingkat kebaikan yang terbaik untuk semua. Nah, ini yang harus dibangunnya. Sehingga kalau dia siap penyelesaian, oke, kita bangun kasih. Artinya berbagi, tukar-tukar. Dia misalnya dia diundang, suruh mengamati di kelas kan, suruh atau bersama-sama meneliti kan itu. Kerjasama seperti itu dibangun. Itu akan bisa cepat. Tapi kalau itu tidak ada, ya yang maju-maju yang jalan sendiri. Makanya yang kita perlu kaji ataupun tanya pada mereka yang sudah maju dengan modalnya cukup banyak dan mereka dengan internasional, seberapa dia kontribusikan pada sekolah yang tidak baik, yang masih rendah di sini, bagaimana melakukan? Iya, semacam CSR kalau di sebuah perusahaan. Dan bagaimana CSR itu yang baik? Dalam studi CSR baik ada untuk pendidikan. Dalam peningkatan mutu sumber daya insani itu sendiri. Nah, akan lebih baik daripada membangun taman. Ya kan? Ini taman dibangun akhirnya banyak di semen semuanya. Akhirnya apa? Resapan tidak ada. Kan jadi petaka juga ke depan kan? Kekurangan. Kenapa itu diberikan pada
untuk guru-guru forum belajar guru difasilitasi. Terus atau guru-guru ada direncanakan ada yang disekolahkan lagi, sekolah yang benar kan, disekolahkan nanti digilirkan gitu. Iya. Nah itu yang harus dibangun. Iya. Belajar yang ke sana, membangun komunitas belajar ke sana di kalangan guru dan masyarakat itu sendiri kan. Ini yang harus dibangun. Setidak-tidaknya kawan-kawan kita yang mengajar di lingkungan sekolah yang mahal itu kan diberi kesempatan untuk melihat ke dalam bagaimana mereka sehingga mereka bisa belajar dari kelebihan mereka. Gitu. Kemudian ditularkan pada teman yang lain. Jangan khawatir nanti kesaingi. Bahkan itu akan justru mengembangkan kemampuan dia kan. Percayalah bahwa menjadi guru itu kalau kita mengasihkan ke banyak orang, ilmu kita akan bertambah. Iya. Tidak akan tersaingi. Iya. Itu. Ini yang perlu ditanamkan. Persoalannya nanti takut ini tersaingi nanti. Iya. Ujung-ujungan ke kehilangan kesempatannya. Kehilangan pasar. Iya, ke situ. Jangan begitu, semangat itu harus dibangun, tidak begitu. Mari kita mengangkat, kalau kita maju, mari orang lain maju juga bersama. Bisa maju gitu ke situ. Itu yang semangatnya dibangun. Ini yang perlu sering diungkap di masyarakat sekolah ya, terutama yang baik, sekolah-sekolah yang udah punya nama ya. Iya, iya. Baik Pak Fuad, terima kasih sekali perbincangan ini perbincangan yang penuh manfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kawan-kawan guru di sana, kawan-kawan penyelenggara sekolah, pengurus yayasan, bahkan juga para policy maker bisa mempertimbangkan kira-kira pengamatan yang diberikan oleh Dr. Fuad Baharudin pada kesempatan podcast kita hari ini. Sekali lagi Pak Fuad, terima kasih sama-sama atas pandangannya. Mudah-mudahan lain kesempatan kita ingin dialog lagi lebih insya Allah. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Kawan-kawan sekalian, jangan lupa untuk kembali ke channel ini pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.